Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Guru Saham di video bahasan sinyal saham untuk Kamis 16 April 2020 pagi ya. Hmm, eh, Sedikit saya jelasin. Banyak yang pemula sama yang baru gabung itu masih bingung. Kalau sinyal saham ini dia itu untuk pagi ya, jadi berlaku untuk pas pembukaan. Dan ini yang udah kita akurasi biasanya di sini. Sedangkan kalau JJS, kalau teman-teman bisa lihat ada di sini, kan ada JJS nih. JJS ini ketika penutupan hari ini setiap sore. Jadi kita itu gimana belinya sore, lalu kita jual pagi-pagi. Dimana sore itu kita pilih saham yang berpotensi dan berpotensi untuk naik di pagi harinya. Tapi untuk JJS sendiri teman-teman, itu tuh teman-teman harus baca dan budayakan untuk membaca. Di sini ini bukan langsung beli ya, ini bukan beli, tapi ini itu untuk dianalisa dulu. Kalau bagus dibeli, kalau enggak ya enggak. Bahkan makanya kalau sore itu saya sarankan belinya itu memang mau akhir-akhir penutupan hingga pre-closing. Itu penutupannya yang benar-benar tutup itu pukul jam 3:15. Pre-closing itu ketekan bro. Bentar. Dan pre-closing itu jam 3 ya, jam 15.00 itu kita tuh masih bisa untuk beli teman-teman di pre-closing. Bagi teman-teman yang nggak bisa beli, mungkin aplikasi teman-teman itu nggak mendukung untuk belanja di pre-closing. Makanya kemarin waktu itu kita udah saranin untuk udah panjang ya, untuk menggunakan aplikasi sekuritas yang bagus. Nah ini di video ini dijelasin ya, linknya ada di bio profile. Teman-teman bisa lihat videonya atau kunjungi di sini link channel kita, terus cari video yang ini jelasin ada dua sekuritas yang kita sarankan, yaitu Mirai dan Philip, dan kedua-duanya bisa belanja di saat pre-closing, dimana sehingga teman-teman bisa memaksimalkan potensi CJS. Contohnya kita kan publish ini bisa jam 2:30, misalnya jam 14.30. Nah ini tuh kita pantau dulu gitu. Kita pantau gimana pergerakannya hingga 15.00. Baru kita bisa eksekusi di pre-closing tersebut. Kita udah input di 15.00 ini. Untuk pre-closingnya itu di 4:50 ya. Jadi kita udah bisa import harga open buy order pre-closing ketika ini dan dieksekusi ketika masa pre-closing terbuka lagi. Nah, lalu baru kita lihat dulu kalau udah oke di sini, baru kita beli ketika pre-closing tersebut. Dan contohnya di sini ada real itu kita bisa lihat di sini. Ini untuk JJS ya, kita jelasin buat pemula. Jadi mohon videonya jangan di skip karena kalau baru belajar ya jangan di skip gitu. Kecuali kalau udah paham, udah berpengalaman. Tapi kalau masih pemula jangan di skip. Kalau enggak ya bingung sendiri. Real. Nah untuk real sendiri tadi kuat banget sebenarnya. Ada waktu ketika hampir penutupan itu dijaga di sini untuk habitnya. Tapi menjelang jalannya waktu ternyata bitnya di sini dilepas teman-teman. Tapi harganya nggak turun, tetap di 82 dan ya agak berkurang potensinya. Makanya untuk di sini di sinyal yang di sini untuk real kita kasih WNS
karena dia itu bidnya tiba-tiba dicabut ketika penutupan, tapi dia harganya masih di atas, nggak turun, dan di sini masih ada lumayan ya sedikit sih. Ada ya yang nggak tahu siapa yang di sini yang ngebid, tapi ya masih ada, ya masih bisa WNS lah. Sedangkan untuk XA nya sendiri itu dia itu 100% habis ya. Jual net sale itu ada sekitar 40 ribuan, tapi kan kemarin itu 500 ribu mereka itu net buy. Nah makanya kemarin hari ini tuh belum habis barang dari XA gitu. Nah jelas ya teman-teman, jadi JJS itu untuk watchlist teman, watchlist ketika bagus dianalisa, karena kita nggak mungkin update terus di sini. Kalau kita udah publish, kita nggak terus nggak bakal update lagi ntar bikin pusing. Makanya watchlist tadi dilihat kondisinya, kalau bagus dibeli, kalau enggak. Makanya teman-teman tuh perlu belajar juga gitu, dan itu penting banget karena kita itu harus investasi ilmu kepada diri sendiri, jangan terlalu mengandalkan dengan orang lain gitu. Misalnya di guru saham ngasih ini tuh membantu teman-teman untuk tidak memperpanjang waktu kurasi. Jadi kita udah kasih beberapa, teman-teman kurasinya jadi lebih gampang daripada teman-teman kurasi 700 saham. Teman-teman cuma kurasi nggak sampai 10 gitu kan. Paling teman-teman wah setelah teman kurasi sendiri dapat 2, misalnya ini sama ini, misalnya cuma 2 gitu. Jadi lebih cepat teman-teman. Jadi guru saham bantu kurasi yang mana yang berpotensi gitu. Jadi ingat ya, ini watchlist dan bukan beli. Nah lalu bedanya JJS ketika dan sinyal pagi, ketika JJS itu di publish di sini, ketika publish di sini dia itu tetap finalnya itu ada di analisa teman-teman. Jadi JJS itu kan watchlist, ternyata dia itu jelek teman-teman dan tidak memenuhi kualifikasi berpotensi untuk naik. Ya wajar aja ntar di analisa nggak ada listnya, nggak kita ikutin karena memang pas penutupan itu seiring berjalannya waktu dia itu nggak bagus teman-teman gitu. Oke. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut tentang JJS sama sinyal dan gimana cara penggunaannya kita bahas di video selanjutnya, bahasan khusus. Kita lanjut dulu ya untuk analisa. Jadi subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar nggak tertinggal dengan video-video berikutnya gitu. Oke. Kita mulai dari BBSS. Nah BBS ini sendiri BBS sendiri dia baru listing ya, dan itu dia ditutup dengan arah ya. Memang kalau IPO ini bakal arah ke sebagian besar. Lalu di sini tetap ada transaksi walaupun dia arah, karena opennya itu di 160 teman-teman, nggak langsung arah. Jadi ada transaksi dulu sehingga mencapai ke 162, dan di sini ada sisa net buy untuk sekuritas YP, sekuritas Mirai ya kalau YP ini. Jadi ini berpotensi untuk naik besok untuk di watchlist. Sama BHAT. Dia itu kalau kayak gini dia opennya itu di 139 dan high-nya ya udah nggak turun lagi, dia udah dijaga banget, jadi nggak ada pergerakan di sini tuh. Dia baru listing juga, jadi besok ini berpotensi banget untuk naik. Lalu BOSS nah ini ditutup arah ya 34%, tinggi banget.
Dan ini kuat banget untuk indikatornya, bullish, sama ini masih bullish. Stokastiknya udah mulai oversold tapi masih bisa lah untuk bergerak besok. Kita coba lihat untuk top readingnya itu ada net buy dari Mirae di sekitar Mirae, dan lainnya teman-teman bisa lihat sendiri ntar. Untuk di top buy sama top sell ada Mirae, dan net buy itu sekitar 20.000, dan di sini ARA dijaga bidnya 200.000. Berpotensi banget. Sama TGRA oke. Ini udah dia ARA di 34%, 86 dijaga bidnya. Sama adanya net buy di top buyer itu sekitar 60.000 top buyernya, dan belum dijual. Ini harga A sama chartnya ya lagi masa-masa bullishnya di sini, jadi masih berpotensi banget untuk kita bisa fast trade di sini. Sama TCPI, WNS Stochastic. TCPI ya, TCPI. Untuk TCPI sendiri, tutup di 6,86%. Dia itu lagi bullish, golden cross untuk osilatornya, atau leading indikator ya. Sama di sini ada net sell dari CP 20.000, tapi ada net buy yang lebih tinggi, TS yang lebih mencolok dari TS gitu, 43.000. Jadi masih bisa untuk dipantau gimana kalau besok harganya bisa bergejolak, bisa take profit ya, bisa minta jajan dikit bisa. Lalu untuk ACES adanya akumulasi sama stokastik golden cross. ACES, di ACES sendiri juga sama kayak CCPI, nggak terlalu apa ya. Di sini ada net sell dari, ini bukan net sell ya, kita bisa lihat RX sudah jual atau belum. Oke, belum jual, berarti ini net sell 104.000 di sini. Sedangkan YU itu ada jual 18.000, berarti net buy-nya sekitar 142. Jadi mencolok banget untuk adanya akumulasi di sini yang belum jual. Dan ini dia juga lagi golden cross teman-teman, jadi ini layak untuk di watchlist untuk besok ya. Real sama Purawe. Nah, Real tadi udah jelasin ya, Real gimana yang tadi kita coba lihat dikit. Dia itu WNS karena masih abu-abu. Karena pas penutupan tiba-tiba bidnya hilang. Sebelum kita bikin JJS itu masih ada bidnya. Dan di sini XA itu udah hari ini dia net sell, cuman kecil banget net sellnya. Dan YP sendiri Mire juga net buy-nya juga nggak terlalu gede. Cuman untuk XA sendiri kan kita kemarin udah analisa, dia itu 500.000 dia net buy gitu. Dan kalau ini sama berarti masih ada 500 ribuan lagi yang belum kejual gitu. Coba kita lihat bener nggak ya gitu. Coba kita buka iPod Go. Real ya, Real. Coba lihat Real. Nah, untuk Real sendiri kalau di sini oke, kita coba mundur 14. Harusnya di XA masih ada. Nah, bener kan? Di sini XA-nya 3,7, di sini net sell-nya sama buy-nya 4,1. Jadi net buy-nya masih ada 400 ribuan, teman-teman. Makanya saya itu tetap masukin realnya ke sinyal
Walaupun dari tape reading untuk hari ini nggak terlalu bagus, makanya saya kasih WNS. WNS itu apa? Wait and see. Jadi kita melihat kondisinya dulu. Kalau bagus ikutan, kalau enggak ya biarin aja gitu. Waranpura gimana? Waranpura untuk Pura W sendiri dia berarti di harga 5. Ini kelihatannya aja gede ya, padahal itu cuma 1 tick karena harganya memang murah banget, memang cuma Rp5. Dan ini masih bisa WNS karena ya teman-teman masih WNS lah teman-teman. Yang beli di harga 5 masih bisa WNS lah. Jadi seperti saran saya, karena kita bukan bandarnya, jangan terlalu agresif di sini. Bisa untuk kecil-kecilan aja, jajan dikit-dikit ya. Teman-teman kalau mau cepat bisa langsung lepas 1 tick di atas, itu langsung 16%. Kayak saya kemarin itu 1 tick aja udah 20% dapatnya waktu itu untuk Waranpura. Lalu udah semuanya. Lalu saya tekankan lagi, WNS ini kita abu-abu banget, jadi nggak terlalu wah-wah banget. Untuk ini sini banyak yang nanya bakwan udang dan tahu isi dan lain-lainnya apa. Ini cuman plesetan doang. Sama itu berarti lagi ada market makernya lagi, orang bilang banyak digoreng. Ya market makernya lagi akumulasi, ya wajar lah ya, ada supply demand. Kalau supply-nya banyak turun harga, kalau demand-nya tinggi harganya naik gitu. Jadi yang tanya jangan, coba baca dulu ya di sini teman-teman. Mungkin ada yang bilang di sini harganya turun gitu. Kan di sini udah kelihatan teman-teman. Di sini fast trade itu apa? Fast trade itu teman-teman itu bukan ODT. ODT itu ya jualnya ada target di akhir hari, kayak gitu orang bilangnya. Tapi kalau fast trade ini lebih kenceng lagi, scalping lebih tepatnya. Scalping ini ya lebih membuahkan fluktuatif di waktu yang singkat, dan taking profit secepatnya gitu. Tapi scalping memang kecil gitu. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman di falas gitu, dijual beli valuta asing, scalping ya biasanya memang dikit-dikit, orang bilang pipsnya ya. Tapi kalau di stok, apalagi di Indonesia, itu scalpingnya bisa gede gitu. Kayak Ariel tadi di Guru Saham sendiri itu tadi itu untuk Guru Saham kita ada publish. Nah di sini ini teman-teman bisa lihat profitnya itu saya sendiri ada 12% di real. Kenapa enggak 18%? Kenapa saya tuh enggak 10%? Nah padahal penutupan real itu kan sekitar ya nggak sampai 12,9 ya. Kenapa saya bisa? Karena saya tuh jualnya parsial teman-teman. Itu ada video sebelumnya di Guru Saham membahas itu. Jadi teman-teman yang pemula, lihat video Guru Saham dari awal sampai akhir. Jangan di skip saran saya, karena videonya tanpa skrip, saya seingat kepala saya aja. Jadi kalau ketinggalan ya sayang banget untuk teman-teman. Lalu Doit juga saya waktu itu masih hold, sehingga profit 15,5% jual hari ini. Dan teman-teman lihat Doit kan harganya turun, tapi saya bisa profit 15%. Karena saya itu parsial. Ketika saya taking profit hari sebelumnya, saya masih ada simpan sebagian. Lalu hari ini naik lagi, saya jual lagi. Dan melihat harga mau turun, saya jual lagi gitu teman-teman. Lalu di sini ada yang profit teman kita Vince Gold 20 juta. Ada yang ini ada 9,2%, 20. Ini 20%, ini tepat banget ya jualnya di sini 89. Kayak ini bandarnya ya. Enggak ya, bercanda aja sih. Di sini 7,9% dan ini 17%. Jadi selamat yang udah profit, yang masih belum profit
Yang masih belum profit jangan menyerah ya, karena sebelum berhenti kita belum gagal, karena sebelum mencapai keberhasilan itu kita mengalami proses dulu dan dinikmati prosesnya. Makanya saya bilang gunakan lot kecil dulu agar nggak terlalu kebablasan, jadi masih ada modal untuk memperbaiki kesalahan. Sedangkan yang udah profit jangan gegabah, tetap jaga manajemennya. Oke. Lalu apa lagi? Oh ya, kita bisa lihat pasar luar itu gimana sekarang, karena ini udah jam 8-an ya, udah buka sih pasar Amerika. Gimana pembukaannya? Nah, di sini wow. Makanya dari itu tadi sempat merah semua ini. Ini Asia udah tutup semua ya. Oke. Nah, Asia udah tutup semua tadi jam 3. Tuh, merah banget. Makanya di sini C2 pada turun semua. Tapi untuk guru saham sendiri, karena kita fast trade, kita nggak ada sarannya untuk swing, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sinyal kita nggak ada untuk swing. Makanya pasar belum labil. Saya bilang dari kemarin, seminggu kemarin udah bilang belum stabil. Makanya fast trade aja. Jualnya yang udah jago bisa mungkin ya di atas 10%, belasan persen. Yang masih pemula saya bilang itu TP-nya cukup 2-3%. Jadi jangan tanya lagi di komen TP-nya berapa, target rank-nya berapa. Nggak bisa. Fast trade itu kita itu volatile banget, fluktuatif banget. Jadi nggak bisa ada target profit. Teman-teman itu yang pemula, saya tekankan lagi, 2-3% cukup teman-teman. Kecuali teman-teman udah seperti teman-teman yang udah jago di grup guru saham itu, yang udah 30%-an, 40%, 100% ke atas itu, ya jangan ikut-ikutan lah kalau masih pemula. Oke, yang penting profit dulu. Dan di sini teman-teman, pasar luar itu dibuka dengan minus 2%, langsung mentok teman-teman. Ini langsung ada panic sell di sini, dan ini masih berjalan 2-3%, dan ini bakal berakhir di jam 3 pagi teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, hari ini kita belum bisa putuskan, bisa aja ini harganya bakal naik. Untuk pasar Amerika ini DJI ya, Dow Jones. Kalau besok dibuka hijau ya masih bisa ada harapan, tapi kalau udah merah kayak gini, wah itu udah parah banget sih. Apalagi untuk yang berkaitan dengan IHSG yang berpengaruh banget seperti LQ45, apalagi perbankan yang lagi susah-susahnya, karena bank yang lagi susah, kredit macet semua, ini fundamentalnya udah hancur-hancuran sih. Apalagi ada laporan keuangan untuk kedepannya keluar, itu udah hancur banget seharusnya, karena udah macet banget, udah libur, dan pandemi corona sendiri belum jelas di Indonesia itu sampai kapan. Bahkan di Amerika pun ini juga ada S&P 500 juga turun, sama ya, sama Nasdaq ini juga parah banget sih. Oke, jadi besok untuk sangat tidak disarankan untuk swing, apalagi saham-saham kayak gede-gede, tidak berbuat, tidak menggairahkan ya, karena melihat ini saja jam segini aja udah kayak gini. Makanya di sini kita coba di second liner aja untuk trade-nya ya. Dan cukup 2-3% untuk pemula. Oke, apalagi yang kita bahas? Mungkin cukup. Oh ya, kita lihat komoditas ini bentar. Komoditas teman-teman, kita lihat komoditas di sini. Komoditas di sini itu merah semua. Cuman ini pada ada rebound dikit-dikit. Tadi itu merah semua, saya terakhir lihat merah semua teman-teman. Ekonomi lagi krisis global, jadi pandemi ini memang kesehatan, tapi kesehatan itu merusak semuanya teman-teman. Dengan rusaknya kesehatan, maka operasional nggak bisa, akhirnya bisnis pada hancur. Makanya kesehatan itu nomor 1 teman-teman. Memang kesehatan itu nomor 1. Percuma duit banyak tapi nggak sehat, wah itu percuma aja, duitnya habis untuk biaya berobat, badan gak enak gitu kan. Jadi ini parah banget sih pandemi ini sih. Lebih parah sih menurut
Kalau secara logika orang awam misalnya kita mikirin daripada krisis global yang kita masih sehat, masih bisa mikirin gimana perbaikin keuangannya. Kalau pandemi ini ya penyakit itu dia itu nggak hitungannya nggak tepat gitu loh teman-teman. Jadi kayak wah ada ya itu statistik lah ya. Yang penting parah banget lah intinya. Oke, mungkin untuk bahasan lain-lainnya yang lebih detail, saya juga ini sih mau bikin video di mana saya bakal bahas ini. Kan ada komen-komen nih yang banyak nih, komen-komen yang banyak. Kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman. Tapi nggak dengan tulisan, mungkin kita bahasnya dengan video karena saya sendiri kalau bahas satu-satu, apalagi dengan ngetik, jujur saya sendiri nggak ada waktu buat bahas ini ya jujur, makanya maaf kalau nggak ada kebalas. Admin lain pun kadang-kadang juga gini loh, untuk pertanyaan biasa mungkin admin lain bisa membalas, tapi kalau mungkin pertanyaan yang lebih ke teknikal ada banyak ada yang nggak bisa jawab ya, karena ya ada yang bisa jawab karena wawasannya ada, kadang enggak yang cuman bantu di sisi umum aja. Makanya saya sendiri pun gak terlalu bisa membahas semuanya karena teman-teman bisa lihat di sini ini banyak banget yang like, teman-teman banyak banget jam. Jadi mohon maaf kalau nggak kejawab. Kalau mau dijawab oleh admin lain, teman-teman itu bisa gabung grup berusaha. Itu linknya ada di sini. Linknya kalau kita buka di sini banyak menu-menunya ya. Diklik linknya terus bakal keluar ini linknya. Ada open akun Philip, open akun Mirai, channel YouTube, channel Telegram, grup Telegram, dan website kita. Nah gitu. Jadi mohon jangan budayakan membaca dulu karena kita pasti kasih tahu teman-teman di caption teman-teman. Tapi banyak yang tanya padahal ada di atas. Ya saran saya sih budayakan untuk membaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.